Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Tresya Hutasoid dengan NIM 180306046. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Adapun video ini saya dedikasikan sebagai tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Vidiana Sari SPT MP. Untuk judul praktikum ini sendiri yaitu perbedaan bentuk pada telur unggas, kandungan nutrisi pada telur unggas, dan juga struktur atau bagian penyusun pada telur unggas tersebut. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, tetap saksikan video ini, jangan di skip ya. Adapun pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan ada 4 macam. Yang pertama yaitu sampel dari telur ayam ras atau telur komersil. Yang kedua ada telur ayam kampung. Yang ketiga ada telur itik. Kemudian yang terakhir yaitu telur puyuh. Yang pertama, kita akan melihat warna cangkang telur pada setiap sampel. Untuk telur ayam ras memiliki warna kecoklatan atau kemerah-merahan. Untuk telur ayam kampung memiliki warna putih kecoklatan. Sedangkan untuk telur itik memiliki warna putih bersih atau putih kehijau-hijauan dan juga putih kebiru-biruan. Sedangkan untuk telur puyuh sendiri, dia berbeda dari bentuk-bentuk telur yang lain atau warna telur yang lain, di mana dia memiliki corak-corak putih dengan corak hitam atau hitam dengan corak putih. Di alam terbuka, corak ini berfungsi sebagai alat pelindungnya atau agar dapat berkamuflase supaya terhindar dari serangan-serangan predator-predator yang ingin memangsanya. Faktor yang mempengaruhi tentang tebal dan kuatnya si kerabang telur atau cangkang telur ini yaitu diantaranya tinggi rendahnya kalsium seperti kalsium karbonat yang dikonsumsi oleh ternak unggas. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh stres tinggi, ada juga dengan pemakaian obat dan infeksi penyakit yang terdapat pada indukan ayam tersebut. You spend the weekend getting Adapun faktor yang menyebabkan warna setiap cangkang telur unggas berbeda yaitu adanya pigmen pada setiap makanan atau pakan yang dikonsumsi oleh unggas tersebut. Untuk ukuran cangkang atau kerabang telur sendiri memiliki perbedaan, di mana saya akan menunjukkan perbedaan pada 4 sampel ini. Yang pertama yaitu telur itik memiliki bentuk yang terbilang besar. Kemudian ada ayam ras, di mana bentuk ini juga sudah terbilang besar. Sebenarnya telur ayam ras atau telur itik itu memiliki perbedaan, di mana seharusnya telur itik itu lebih besar dari telur ayam ras. Namun dapat kita temukan beberapa kali bahwa ukuran kedua telur ini hampir mirip. Kemudian ada untuk bentuk telur ayam kampung sendiri, dia lebih kecil dari ayam ras. Nah, dari keempat jenis sampel ini, telur unggas yang paling kecil yaitu telur burung puyuh.
di mana telur ini terlihat seperti bola pingpong. Me too, and I want when I come true. I need a girl like you, yeah, yeah. Setiap telur juga memiliki tekstur yang berbeda, di mana telur itik memiliki tekstur yang halus, sedangkan ayam ras memiliki tekstur yang sedikit kasar karena adanya pori-porinya yang menonjol. Sedangkan untuk tekstur ayam kampung halus. Kemudian untuk tekstur burung puyuh sendiri sedikit kasar. Untuk berat telur atau bobot telur sendiri memiliki perbedaan, di mana ayam ras memiliki berat atau bobot sekitar 55-65 gram. Kemudian untuk berat atau bobot telur, ayam kampung memiliki bobot sekitar 34-45 gram. Kemudian untuk telur itik memiliki bobot sekitar 60-75 gram. Sedangkan untuk telur burung puyuh memiliki berat atau bobot sekitar 10-12 gram. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kerabang telur atau cangkang telur. Kerabang telur atau cangkang telur sendiri berfungsi untuk melindungi telur dari kerusakan baik secara fisik maupun biologis. Kerabang telur atau cangkang telur sendiri terdiri dari beberapa lapisan, di mana lapisan terluar disebut dengan lapisan cuticula. Kemudian lapisan setelahnya ada yang disebut dengan lapisan bunga karang. Kemudian setelah itu ada lapisan marmilang layar. Kemudian ada lapisan membran yang terdapat di dalam yang terdiri dari inner cell membran, lapisan dalam atau outer cell membran, lapisan yang paling dekat dengan lapisan marmilang layar. Kemudian di sini saya akan menunjukkan rongga udara atau air cell. Ini yang berbentuk seperti gelembung yang berfungsi untuk sebagai cadangan O2 bagi embrio. Untuk pembentukan kerabang telur atau cangkang telur sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 20 jam. Kemudian di dalam kerabang ini terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dalam dari telur. Dari keempat jenis sampel, saya akan menggunakan telur itik sebagai sampel yang akan saya jelaskan. Bagian-bagian internal telur sendiri terdiri atas beberapa bagian, di mana ada yang disebut dengan albumen atau putih telur, kemudian ada yang disebut yolk atau kuning telur, kemudian ada yang disebut dengan membran vitelin, serta kolagen. Albumen sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu tin albumen, yang merupakan albumen atau putih telur yang paling encer yang berada paling dekat dengan kerabang telur. Kemudian ada yang disebut dengan thick albumen, di mana albumen ini atau putih telur ini lebih padat dari tin albumen dan berada paling dekat dan menempel pada yolk sendiri atau kuning telur. Di sekitar kuning telur ini ada yang disebut dengan membran vitelin yang berfungsi sebagai pembungkus kuning telur atau pemisah. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kolagen yang berbentuk seperti anyaman yang berfungsi untuk mempertahankan yolk atau kuning telur agar tetap berada di tengah. Kolagen ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan calariferous, yaitu pangkal kolagen yang menempel pada yolk atau kuning telur. Kemudian ada yang disebut dengan kolagen atau tali kolagen yang menempel pada albumin dan selaput telur. Yolk atau kuning telur berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yolk juga memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu membran yolk atau membran vitelin tadi yang berfungsi untuk membungkus kuning telur untuk menghindari dari bintik-bintik atau sebagai pemisah dari putih telur. Kemudian ada yang disebut dengan light yolk layer, kemudian ada dark yolk layer, kemudian ada
Titik putih yang kecil ini disebut dengan germinal disc bastardem atau atau embrio yang menjadi bakalan anak unggas. Di sini kita akan melihat perbedaan warna pada yolk atau kuning telur pada setiap sampel. Yang pertama yaitu telur itik, dimana seperti yang kita lihat warna kuning telur atau yolk telur itik yaitu orange cerah. Kemudian untuk warna yolk atau kuning telur pada ayam kampung juga berwarna orange, meskipun tak se-orange telur itik. Kemudian telur komersil atau telur ayam ras, seperti yang kita lihat kuning telurnya berwarna kuning cerah, ada juga yang berwarna kuning pucat. Kemudian telur burung puyuh memiliki warna kuning telur atau yolk berwarna kuning, seperti kuning pucatnya mungkin. Seperti yang kita lihat, perbedaan warna pada setiap telur unggas atau sampel yang kita gunakan itu diakibatkan oleh adanya xanthopin yang merupakan suatu pigmen karotenoid yang diturunkan atau yang berasal dari pakan yang dikonsumsi oleh unggas sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan kandungan nutrisi pada setiap telur atau sampel yang saya gunakan, yang saya dapat dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu telur komersil atau telur ayam ras, di mana telur ini memiliki 150 kilokalori energi, kemudian ada sekitar 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Yang selanjutnya adalah kandungan nutrisi pada telur ayam kampung. Yang pertama yaitu telur ini juga memiliki kira 150 kilokalori energi, 13 gram protein, 10 gram lemak, dan 1,3 gram karbohidrat. Yang selanjutnya kandungan nutrisi pada telur itik. Telur itik sendiri memiliki kurang lebih 189 kilokalori energi, 13,10 gram protein, 14,30 gram lemak, dan juga 0,80 gram karbohidrat. Yang terakhir ada kandungan nutrisi pada telur burung puyuh, di mana telur burung puyuh ini memiliki kandungan nutrisi 168 kilokalori energi, 12,30 gram protein, 12,70 gram lemak, dan 1,20 gram karbohidrat. Dari keempat jenis telur ini atau sampel telur ini, telur yang memiliki tingkat kolesterol yang paling tinggi yaitu telur itik, di mana telur ini memiliki jumlah kolesterol sebesar 884. Kemudian untuk yang paling terendahnya itu mungkin berada pada posisi ayam ras yang memiliki kandungan kolesterol hanya sebesar 420. Kandungan kolesterol telur burung puyuh sendiri memiliki kandungan kolesterol sebanyak 840, hanya sedikit lebih kecil dari telur itik. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita, dan saya ucapkan terima kasih.